Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Halo sahabat religi, di video kali ini kami dari kelompok 1 akan membahas tentang role model tokoh berakhlak. Adapun role model tokoh berakhlak dari kelompok kami yaitu Haji Abdul Malik Karim Amrullah atau yang sering dikenal dengan nama Buya Hamka. Beliau adalah salah satu tokoh besar Indonesia yang bukan hanya dikenal sebagai ulama, akan tetapi beliau juga merupakan sastrawan, cendekiawan, dan pemimpin umat. Lahir di Sumatera Barat pada tahun 1908, beliau tumbuh dalam suasana keagamaan yang kental. Namun, Hamka bukan hanya dikenal karena keilmuannya, akan tetapi juga karena akhlak dan keteladanan yang ia tunjukkan dalam keseharian maupun perjuangan untuk bangsa Indonesia. Dari biografi hidup beliau tersebut, di video kali ini kita akan mendengarkan bagaimana sosok Buya Hamka mencerminkan setiap nilai berakhlak yang beliau terapkan semasa hidup secara mendalam. Yang pertama, berorientasi pelayanan. Sejak muda, Buya Hamka mendedikasikan hidupnya untuk mendidik dan melayani masyarakat. Ia mengajar agama, menulis buku-buku tafsir, novel, dan artikel yang isinya mendidik pembaca agar memahami ajaran Islam yang damai dan penuh kasih sayang. Contohnya, karya tafsir Al-Azhar yang ditulisnya bukan sekadar untuk para ahli agama, tetapi dibuat agar mudah dipahami oleh masyarakat awam supaya siapapun yang mendekatkan diri kepada Al-Quran dapat mengerti maknanya. Buya Hamka percaya ilmu dan tulisan adalah bentuk pelayanan yang bisa menjangkau jutaan orang. Kemudian, nilai-nilai berakhlak yang tercermin dalam diri beliau yaitu akuntabel. Buya Hamka adalah orang yang sangat bertanggung jawab atas kata-kata dan tulisannya, meskipun pernah dipenjara karena alasan perbedaan pendapat politik dengan pemerintah saat itu. Dan selama di penjara, Buya Hamka mengalami masa yang sangat berat. Beliau sudah cukup tua, kesehatannya juga sempat terganggu. Tapi yang luar biasanya sekali, di dalam sel itu, beliau tidak pernah menyerah pada rasa marah atau sakit hati. Malah sebaliknya, beliau menulis sebuah karya besarnya, yaitu Tafsir Al-Azhar yang paling terkenal. Bayangin, di tengah keadaan yang sulit, beliau tetap produktif dan menebar manfaat. Bahkan setelah keluar dari penjara pun, Buya Hamka tidak pernah dendam kepada Soekarno atau siapapun yang membuatnya di penjara. Sikap ini menunjukkan tanggung jawab pribadi yang tulus. Apa yang diyakini benar tetap ia pegang, dan setiap konsekuensi ia jalani dengan ikhlas. Kemudian yang kedua, nilai kompeten. Beliau adalah sosok yang pintar luar biasa, wawasannya yang luas, tetapi juga tetap rendah hati. Nah, disinilah letak nilai kompeten beliau yang benar-benar nyata. Bukan cuma pintar buat dirinya sendiri, tapi juga bermanfaat buat orang banyak. Buya Hamka bukan cuma paham agama secara mendalam sebagai ulama, tapi juga ahli sastra, sejarah, filsafat, bahkan budaya. Dari muda, beliau suka belajar mandiri, baca banyak buku, dan berdiskusi sama banyak orang. Bayangin, zaman dulu akses informasi tidak segampang yang sekarang, tapi beliau tetap haus dengan ilmu. Beliau juga sering ceramah dan menulis di majalah, surat kabar, sampai membuat karya sastra. Artinya, Buya Hamka punya kemampuan berkomunikasi yang hebat, membuat ilmunya jadi bermanfaat buat orang banyak. Itulah kenapa sekarang beliau tetap jadi panutan, meski sudah lama wafat. Karena kompetensi sejati itu bukan cuma pintar sendiri, tapi juga membuat hidup banyak orang jadi lebih baik. Nilai berakhlak yang keempat yaitu harmonis. Buya Hamka terkenal sebagai sosok yang lembut, bijak, dan senang merangkul. Meski berbeda pendapat, ia tetap menjaga hubungan baik, bahkan dengan lawan politiknya. Ketika diminta memimpin salat jenazah Presiden Soekarno yang dulu memenjarakannya, Buya Hamka dengan tulus melaksanakan. Ini adalah bentuk nyata sikap harmonis dan pemaaf, menempatkan kemanusiaan dan persaudaraan di atas luka pribadi. Yang kelima adalah nilai loyal. Kesetiaan Buya Hamka sangat kokoh kepada Allah, kepada bangsa, dan kepada nilai kebenaran. Ia tidak mudah tergoda oleh jabatan atau kekuasaan. Ketika menjadi Ketua Majelis Ulama Indonesia atau MUI pertama, ia tetap berpegang teguh pada prinsip kebenaran, meskipun harus mundur karena tekanan politik. Loyalitasnya bukan kepada manusia atau partai, melainkan kepada nilai kebaikan dan keadilan. Selanjutnya nilai adaptif.
hidup di zaman penjajahan Belanda, Jepang, Buya Hamka tetap relevan. Ia menyesuaikan gaya berdakwahnya sesuai zaman, dari mengajar langsung di surau, menulis di majalah dan surat kabar, hingga berbicara di radio. Semua ia lakukan agar dakwah dan ilmu bisa sampai kepada banyak orang. Dan yang terakhir, kolaboratif. Buya Hamka aktif di organisasi Muhammadiyah, duduk di MUI, dan sering berdiskusi dengan tokoh-tokoh lintas agama. Ia percaya bahwa kerjasama dengan dialog adalah jalan untuk membangun bangsa. Dalam ceramah dan tulisannya, ia kerap mengajak semua golongan untuk bekerja sama demi kemaslahatan umat dan Indonesia. Demikian nilai-nilai berakhlak yang diterapkan oleh sosok Buya Hamka semasa hidupnya. Bisa kita simpulkan, beliau bukan hanya seorang pemikir besar, tetapi juga teladan nyata bagaimana nilai berakhlak dapat dihidupkan dalam keseharian. Keteladanan beliau tetap hidup sampai sekarang, bukan hanya lewat buku-bukunya, tetapi juga melalui semangat yang menginspirasi banyak orang untuk menjadi pribadi yang berakhlak mulia. Demikian pembahasan role model tokoh berakhlak dari kelompok kami. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan.